Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi nomor telepon. Dan video ini dibuat juga dalam rangka mengikuti USP praktek dalam mata pelajaran bahasa Jepang. Sebelum videonya dimulai, saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Octavian dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 29. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke videonya. Nah, sebelum videonya dimulai, di sini saya akan menampilkan gambar yang bisa kalian lihat di sebelah kanan saya. Nah, di sini ada gambar dua orang sedang melakukan aktivitas telepon. Aktivitas telepon ini biasanya dilakukan jika kita ingin berkomunikasi dengan orang atau lawan bicara yang jaraknya tidak dekat atau jauh dari kita. Nah, tentunya untuk terjadinya aktivitas menelpon ini dibutuhkan nomor telepon dari pengguna atau lawan bicara yang kita tuju. Kebetulan di sini saya akan membahas mengenai nomor telepon dalam bahasa Jepang dan juga bagaimana cara mengucapkan dan juga menanyakan nomor telepon dalam bahasa Jepang. Nah, selanjutnya di sini saya akan mulai masuk ke kosakata. Karena di sini yang dibahas itu adalah nomor telepon, tentunya kita menggunakan kosakata yang ada pada kosakata angka. Jadi dari angka 1 sampai angka 9 kita akan pakai di materi nomor telepon ini. Lalu kita mulai masuk ke poin selanjutnya, yaitu pola kalimat. Dan di sini pola kalimatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu untuk menyatakan nomor telepon dan juga menanyakan nomor telepon dalam bahasa Jepang. Kita akan mulai dulu dari yang menyatakan nomor telepon dalam bahasa Jepang. Secara umum untuk pola kalimatnya itu seperti ini. Jadi yang pertama di situ ada denwa banggowa, kemudian ada yang kosong-kosong itu dan juga diselipkan dengan partikel no. Partikel no ini berfungsi sebagai tanda strip atau pemisah dari 3 atau 4 angka. Karena mengikuti dari sistem penomoran di Indonesia yang menyebutkan per 3 angka, jadi huruf no itu digunakan sebagai tanda stripnya. Dan kalimat ini diakhiri dengan kata des. Sementara di beberapa kasus atau di beberapa kondisi, terkadang kita memerlukan subjek di dalam kalimat untuk menyatakan nomor telepon. Dan di sini saya sudah menyiapkan pola kalimatnya, jadi tinggal menambahkan subjek dan juga partikel no, karena di sini untuk nomor teleponnya itu akan menjadi kepemilikan dari si subjeknya. Dan untuk subjeknya di sini bisa menggunakan watashi, bisa menggunakan nama orang juga, atau bisa menggunakan kosakata dalam materi keluarga. Contohnya seperti cici, haha, ani, ane, sofu, soba, dan semacamnya. Lalu kita akan masuk ke pola yang menanyakan nomor telepon dalam bahasa Jepang. Pola untuk bertanyanya cukup sederhana, yaitu seperti ini. Jadi masih sama, ada denwa banggowa, tapi kita tidak menyertakan nomor teleponnya. Karena memang kita tujuannya untuk bertanya. Jadi setelah kalimat denwa banggowa, kita langsung memasukkan kalimat nanban desu ka sebagai kata tanyanya. Denwa banggowa sendiri artinya nomor telepon, sementara untuk nanban desu ka artinya kita bertanya untuk nomor telepon tersebut. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang materi nomor telepon, di sini akan saya sajikan 3 buah soal dan kita akan membahas secara bersama-sama. Baik, di sini kita sekarang akan mulai membahas tentang contoh-contoh soalnya. Di sini kita akan mulai dulu dengan contoh soal yang pertama, dan di sini kita hanya akan melisankan dari nomor-nomor atau angka-angka yang ada di dalam layar atau di dalam video ini. Jadi di sini untuk angka-angka yang sudah tertera atau nomor telepon sudah tertera, bisa kita nyatakan sesuai dengan pola kalimat yang tadi sudah saya jabarkan di depan. Karena di sini tidak ada pernyataan mengenai subjek atau kepemilikan, kita bisa menggunakan contoh atau pola kalimat yang tanpa menggunakan subjek. Sehingga untuk nomor telepon di sini langsung bisa kita nyatakan dengan denwa banggowa 08 no Hachi nana roku no Goyong sang no ni ichi kyu desu. Seperti itu. Sementara jika ada subjek, bisa kita tambahkan subjek di bagian depannya. Saya ambil contoh sekali lagi. Nomor ini adalah kepemilikan saya. Sehingga kalimatnya akan menjadi seperti ini. Watashi no denwa banggowa 08 no Hachi nana roku no Goyong sang no ni ichi kyu desu.
Sekarang kita akan langsung masuk ke contoh soal yang nomor 2. Di sini ada serangkaian huruf hiragana yang menyatakan angka-angka yang membentuk suatu nomor telepon. Di sini kita hanya mengkonversi dari hiragana menjadi angka. Nah, untuk menjawab contoh soal yang nomor 2 ini, kita ingat-ingat lagi mengenai kosakata dari angka yang tadi juga sudah saya sampaikan di depan. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja untuk angka-angkanya. Kita akan mulai dulu dari Denwa Banggowa Zero Hachi Ichino. Jadi di sini ada Zero Hachi Ichino yang berarti 081. No di situ berfungsi sebagai tanda strip. Kemudian ada San Roku ni no yang berarti 3, 6, dan juga 2. Kemudian tanda strip. Selanjutnya yaitu Hachigo Ichino yang berarti 8, 5, 1, dan tanda strip. Kemudian ada QQ0 des atau 990. Selanjutnya untuk yang nomor 3 ini terjadi dialog antara dua orang. Yang pertama yaitu Ino dan juga Ataka. Jadi di sini untuk dialognya Ino di situ kosong dan berakhir dengan kata deska. Sementara untuk Ataka di situ dia menyatakan nomor telepon. Dari soal ini dapat kita simpulkan bahwa Ino bertanya mengenai nomor telepon Ataka. Sehingga untuk menjawab contoh soal nomor 3 ini kita hanya perlu mengingat kembali mengenai pola kalimat untuk bertanya atau menanyakan nomor telepon. Sehingga di sini untuk jawabannya yaitu Ataka sang no denwa banggo wa nanban desu ka. Seperti itu saja. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian keempat, yaitu bagian refleksi atau kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari di video kali ini. Jadi dari video ini yang pertama kita pastinya belajar mengenai kosakata dari angka-angka, terutama dari angka 1 sampai angka 9, karena memang angka-angka itu akan kita gunakan di sepanjang materi ini. Kemudian kita tadi juga mempelajari mengenai partikel no yang mempunyai dua fungsi di dalam kalimat menyatakan nomor telepon. Karena yang pertama di sini kalimat no itu untuk menyatakan kepemilikan dari nomor HP untuk si subjeknya. Sementara untuk fungsi yang kedua, kata no itu sendiri digunakan sebagai pemisah atau tanda strip untuk memisahkan 3 angka pada nomor HP atau nomor telepon. Dan tentunya dari materi ini kita juga belajar bagaimana cara menyatakan dan juga menanyakan nomor telepon kepada orang lain dalam bahasa Jepang. Sekian video saya mengenai video pembelajaran tentang materi nomor telepon. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.